Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar siswa-siswi kelas 7 yang Ibu sayangi? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang indah namanya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan memeriksa kehadiran kelas 7 terlebih dahulu. Ahmad Raufiki ya sudah hadir di dalam kelas. Abdan sudah hadir. Abdul Rohim sudah hadir. Siti Nurhatanti, Nur Hayati, Rahayu Lestari. Rahayu kemana nih? Belum ada di kelas. Rajib Sidik, Rudi Hermansyah, Siti Nur Latifah, Siti Husniati Solihah, Syafri Fahrizal, Usman Ibrahim, Wais Al-Bukhari, Ulan Handayani. Ya, hanya Rahayu Lestari yang belum hadir. Ya, kita tunggu mungkin sebentar lagi Ayu masuk dalam kelas. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau menyampaikan dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama itu siswa diharapkan mampu menunjukkan nih dalil nakli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, siswa mampu menyebutkan pengertian Asmaul Husna. Di antaranya yang kita bahas pada hari ini, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Lalu siswa mampu mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Ya, coba kalian perhatikan. Ya, coba perhatikan gambar di PT kalian ya. Di sini lihat. Ini gambar siswa yang sedang berdoa. Kalian cermati dulu, kalian renungkan. Ya. Coba diperhatikan. Ya, sudah ya. Bagaimana nih? Kalian pasti selalu ya suka berdoa, sering berdoa. Ya, kalian pasti mempunyai doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau tanya dulu. Gimana nih kalian merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana perasaan kalian? Ya, kalau kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti perasaan kita lebih tenang ya, lebih tenang, lebih tentram, lebih damai. Lalu bagaimana nih kalau kita merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, pasti jiwa kita, hati kita itu terasa hampa ya. Lalu bagaimana agar kita menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang pertama itu kita perlu belajar mengenal bagaimana caranya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya itu ya dengan mengenalnya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, dengan kita mengenal nama-namanya, dengan kita mengenal nama-nama Allah yang indah ya, yang ada di Asmaul Husna. Lalu kita memahami makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hati kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama memohon kepada Allah, memanjatkan doa
memanjatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dulu. Kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, dapat mengabulkan doa-doa kita semua. Yaitu artinya kita beriman kepada Allah. Ya, sebelum kita masuk ke materi tentang Asmaul Husna, mari bersama-sama kita menyaksikan tayangan video. Kita ikuti bersama-sama. Ibu mau kalian mengikutinya, kalian baca Asmaul Husna yang ada di video. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik, pembiasaan yang baik. Jadi sebelum belajar, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasif, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubni, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malik al-Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita membiasakan diri membaca Asmaul Husna, membaca nama-nama Allah yang baik, yang berjumlah 99, ya kita bisa mengamalkannya setiap hari karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nih bahwa barang siapa yang menghafalnya maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Ya, pada bab ini, pada pembahasan kali ini, kita hanya akan mempelajari 4 nih, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sini yang pertama kita akan mempelajari, ya, lihat dulu ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa sih? Ya, secara bahasa iman itu artinya percaya. Ya, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Menurut istilah iman artinya percaya, ya, percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucap dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Ya, di sini coba dilihat ya, dalil nakli tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 136. Ibu bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ya, jadi keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa tipis ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, jadi keimanan itu kadang naik, kadang turun. Di sini kita akan memahami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami nama-namanya yang baik, nama-namanya yang indah. Ya, kita sering mendengarkan nama-nama indah itu yang disebut dengan apa? Ya, dengan Asmaul Husna. Ya, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang indah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan nih bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu ada berapa? 99. Yang kita bahas pada hari ini yang pertama itu Al-Alim. Al-Alim, apa artinya Al-Alim? Ya, Al-Alim itu artinya Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terus perilaku yang dapat diwujudkan. Bagaimana perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim? Ya, kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Ya, ini kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu. Ya, bagaimana cara kita menuntut ilmu, bagaimana kewajiban kita menuntut ilmu. Ya, di sini ya, tadi ya, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim itu ya, kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar, dengan cara merenungi ya ciptaannya. Ya, tapi ini harus diingat juga nih. Jadi kita itu tidak boleh merasa paling pandai, merasa orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati, ya, seperti pohon padi nih, makin berisi makin merunduk. Itu
makna dari Al-Alim. Ya, jadi Al-Alim itu apa tadi artinya? Ya, Al-Alim itu artinya Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui baik ada yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita. Itu Allah Maha mengetahui. Lalu yang kedua itu Al-Khabir. Apa Al-Khabir artinya? Ada yang tahu? Ya, Al-Khabir artinya Maha waspada. Ya, jadi Allah itu mengetahui nih perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan miliaran ya. Miliaran itu di berbagai ragamnya dengan berbagai macam. Ya, semuanya diketahui oleh Allah. Ya, jadi Allah itu Maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Semua diketahui oleh Allah. Ya, jadi baik secara lahir maupun batin tidak ada satupun nih ciptaan Allah yang salah atau salah sasaran. Apa salah sasaran ini? Jadi menandakan bahwa Allah itu Maha waspada. Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kita kerjakan, apa yang makhluknya kerjakan. Ini sesuai ya ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 16. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu dia Maha tahu, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Walaupun orang lain tidak mengetahui, tapi Allah itu Maha mengetahui, Maha teliti. Bagaimana nih perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha waspada? Ya, hendaklah kita harus waspada nih dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Ya, jadi kita lebih teliti, lebih waspada karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu Allah Maha mengetahuinya. Ya, salah satunya apa nih? Kita harus waspada dan cermat ya dalam melaksanakan kegiatan. Ya, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lainnya. Ya, orang yang waspada ini akan mendapatkan hasil maksimal. Jadi, kalau kita waspada, kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Karena kita sudah lebih teliti, sudah lebih hati-hati dalam melakukan ya suatu pekerjaan. Itu ya cara kita meneladani, mewujudkan perilaku Al-Khabir ya. Lalu yang ketiga, As-Sami. As-Sami apa artinya? Ya, As-Sami artinya Maha mendengar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Mendengar apa sih Allah? Ya, jadi Allah itu mendengar semua suara nih. Semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Ya, pendengaran Allah tidak terbatas ya. Kalau kita manusia, pendengaran kita terbatas. Kalau orang ngomong berbisik-bisik, teman kalian ada yang berbisik-bisik, kita tidak dengar kan? Tapi Allah Maha mendengar. Ya, jadi Allah itu tidak ada satupun nih suara yang lepas atau luput dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan. Ya, di sini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian lihat di buku paket kalian. Ya, di sini di surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, itulah arti dari As-Sami. Ya, bagaimana nih perilaku yang mencerminkan, yang mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang memiliki sifat As-Sami atau Maha mendengar. Ya, kita harus berupaya ya agar segala yang kita ucapkan, segala perkataan yang baik
yang baik dan berguna untuk kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala yang kita ucapkan. Jadi jangan mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek ya, karena Allah Maha mendengar. Bahkan ya Allah itu mendengar apa yang terbesit di dalam hati. Ya, walaupun masih di dalam hati kita, Allah sudah mendengar, Allah sudah mengetahuinya. Bagaimana cara meneladani? Meneladani sikap makna asami. Ya, dengan cara menjadi orang yang peka ya, menjadi orang yang peka terhadap informasi, terhadap apa-apa nih kita harus cermat. Lalu yang terakhir ada al-basir. Al-basir, apa artinya al-basir? Al-basir artinya maha melihat dan maha menyaksikan segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu artinya dari al-basir. Ya, jadi Allah maha melihat nih, maha melihat segala sesuatu. Walaupun itu lembut, itu kecil, ya. Jadi Allah itu maha melihat semua yang ada di langit dan di bumi. Ya, di sini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang kita kerjakan. Lalu bagaimana perilaku kita yang mencerminkan keyakinan kita bahwa Allah Maha melihat nih, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha menyaksikan apa yang kita kerjakan. Ya, jadi kita hendaknya melihat peristiwa yang terjadi itu di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan. Ya, tapi kita jangan lupa nih, kita juga harus selalu introspeksi diri ya untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita. Ya, kalian perhatikan lagi. Tadi Asmaul Husna. Ya, lalu bagaimana nih orang yang beriman? Orang yang beriman itu tentu merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita merasa kita selalu berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya, bagaimana hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, coba kalian lihat apa saja hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, menjadi tenang dan tidak gelisah. Jadi apabila kita beriman, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membuat hati kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih tentram. Lalu sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Ya, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong kita. Lalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang besar. Terus rasa syukur kita akan semakin bertambah. Ya, yang terakhir kita mendapatkan kebahagiaan hidup, ya, kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang Ibu mau kamu perhatikan lagi pembelajaran kita hari ini.
kalian cermati, kalian renungkan bagaimana cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana? Ya, yang pertama kita harus cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya dengan kita mencintai ilmu pengetahuan. Ya, kita selalu gigih dalam mencari ilmu. Jadi kita harus selalu semangat ya dalam belajar, dalam mencari ilmu. Ya, jangan bosan, tetap semangat. Lalu dalam melakukan pekerjaan ingin selalu sempurna. Itu tadi kita harus teliti dalam berbuat. Lalu mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain ya sebagai masukan. Jadi apabila orang memberikan masukan kepada kita, kita terima, kita dengarkan, kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruk. Lalu selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan kita mampu mengatasinya. Jadi sebelum kita melakukan suatu perbuatan, kita harus pikirkan dulu, kita harus tahu dulu nih kalau kita melakukan ini apa nih dampaknya ke depan. Misalnya kayak kalian mau bolos sekolah, kalian harus pikirkan terlebih dahulu kalau kalian bolos apa dampaknya pada diri kalian. Kalian akan merasa rugi, ketinggalan pelajaran ya, dan lain sebagainya ya. Ya, di sini ya setelah kalian mempelajari ya empat nama dari Asmaul Husna, coba Ibu minta kalian amati nih perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat tersebut di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Ya, itu tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Kalian amati perilaku orang yang mencerminkan, yang meneladani sifat Asmaul Husna di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita tutup kelas kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku